Gue mau ngobrol sedikit mengenai masa kecil lo. Oke. Lo 1 tahun di bawah gue, Siap. lahir tahun 1964, Siap. terus belajar sempet di San Francisco. Siap. Lucunya lo belajar Criminal Minds. Betul. Itu kenapa? Karena lo mau jadi kriminal atau lo mau ngerti mengenai kriminal atau apa? Jadi gue ini come from Deso, Kamso. Siap, Madiun. Madiun. Okay. Jadi bokap adalah pensiunan angkatan udara, pangkatnya kapten. Okay. Jadi bercita-cita sekolah ke Amerika itu nggak mungkin. Okay. Nah, karena bokap dulu pindah-pindah ke Palembang 6 tahun, Balikpapan pindah-pindah lah, namanya juga pangkat rendah ya gitu ya. Dari kecil. Pangkatnya apa? Kapten pensiun. Kapten. Wow. Pensiunnya kapten. Jadi bukan Okay. ini ya. Nah, waktu kecil entah bagaimana lihat guntingan koran tuh rumahnya Trump sekarang nih, White House. Gue gunting. Oke. Gue gunting, taruh di kantong. Nah, selagi kecil tuh kan main gundu, kelereng. Gundu, okay. Zaman ini nggak dulu lo jago main kelereng? Nggak juga. Oke. Pakai 1 tangan atau 2 tangan? Dua. Gue juga 2. Jadi pas main kan, kalau main pot tuh kan kalau main 3-3 keluar gitu ya. Pas keluarin ini jatuh itunya. Apa namanya? Gambarnya. Oke. Ini di Palembang nih. Jadi baca Palembang sedikit gitu ya. Terus teman-teman nanya, apa nih? Bilang gitu. Bilang, aku nak sekolah di sana. Mama no, dusun gitu ya. Gimana caranya? Orang dusun kita gitu. Rumah kita aja masih alas tanah gitu kan. Ya udah sambil dengan nggak tahu ini saya taruh lagi gitu. Pindah Balikpapan kelas 5 SD sampai SMA saya di sana. Okay. SMP tepat. Terus, jadi bokap dipindah-pindah? Pindah-pindah. Oke. Itu juga sama. Ini apa nih? Saya mau sekolah di sana. Nggak mungkin lah gitu ya gitu. Nah, waktu tahun 84-85 itu kan zamannya Pak Habibie nyekolahin anak-anak luar negeri yang pinter-pinter gitu ya. Iya, Eropa, Amerika, semua dikirim. Nah, kita pengennya ke Amerika. Jadi kita bawa proposal ke Amerika. Itu kan the best student yang 9, 10 ijazahnya gitu kan. Pak Habibie dikirim. Tapi nilai gue cuma 6. 1 8-nya agama. anak NU 1. Terus hari pengumuman nggak keluar nama kita. Tapi entah gimana di sini tuh kayak nggak berubah gitu. Gimana ya? 3 hari kemudian ada surat dari Dekdikbud suruh ke kantor Dekdikbud. Di kantor itu ada 1 anak pakai putih abu-abu. Terus saya bilang, ya duduk sini, ada 2 orang duduk di sana gitu. Saya duduk samping si salaman gitu ya. Lu dipanggil juga? Iya gitu. Gak lama ada orang bawa dokumen. Datang sana dia bilang, ini 2 anak. Dia banting tuh. Bah, lu kurang ajar lu berdua ya. Gara-gara lu mau sekolah ke Amerika, lu mikir dong. Matematik 6, bahasa Inggris jelek segala macam. Lu mikir mau sekolah ke Amerika katanya. Lu ngomel sekitar 15 menit dalam hati gue. Ini ada masalah sama bininya pasti gitu. Kita gak kenal gitu. Singkat cerita dia bawa itu meja, dia bilang, lu berdua berangkat ke Amerika. Kita kaget. Gitu bilang, setelah dimaki-maki, berangkat. Lu berangkat ke Amerika. Terus, lu jangan bangga dulu ya. Lu tahu, ada 6 tempat ke Amerika yang daftar cuma lu berdua. Jadi ini bukan karena pinter gitu berangkatnya. Karena ada kuota. Nah, karena nggak kepake lagi kuotanya. Karena gitu kita nggak bisa milih. Oke. Bachelor kita adalah. Tunggu dulu, ini beasiswa dari pemerintah. Nah, nanti dijelasin itu. Okay. 1 chapter lagi tuh. Motong gue. Oke, terus. Jadi waktu kita sekolah di sana kita nggak bisa pilih. Jadi bachelornya adalah Applied Psychology in Business. Jadi Applied Psychology in Business itu seperti misalnya kayak kenapa kopi di Starbucks harganya 50.000 tapi orang ngantri di Starbucks gitu ya. Apakah karena kopinya paling enak? Nggak juga. Apakah karena kopinya murah? Nggak juga, mahal juga. Karena brand. Nggak juga ternyata. Okay. Ternyata kursi tingginya 46 cm, meja segala macam ergonomik, itu psychological faktornya waktu duduk di sana, itunya dapat. Itu yang orang nggak tahu bahwa itu psychological factor. Oke. Gitu. Ini kursinya lebih enak daripada di Starbucks sekarang. Nah, ini pasti ada yang lebih. That's why ini lebih mahal gitu. Okay. Nah, jadi kemudian waktu lanjutannya nggak bisa milih. Jadi criminal mind and forensic investigator itu nggak bisa milih. Jadi kita harus masuk ke state penitentiary, ke penjara kelas kakap, kita interview orang 1, 2, begitu orang ke 100 saya tahu ini pedofil nih. Karena kan
terbaca gitu ya, terbaca. Terus harus ngambil short course untuk semacam disertasi, bukan doktoral gitu ya. Akhirnya dapat namanya sebuah yang ditunggu memang namanya State Sponsor Terrorism, disertasi saya. Nah, pulang tahun 91 itu barulah ketemu siapa sponsornya, yang ngamuk-ngamuk Pak Jenderal ini. Siapa yang bayarin ini orang. Jadi yang nyekolahin lo, ini pasti mau ngintelin gua katanya gitu. Wow. Jadi di hari itu saya ikatan dinasnya harus dicopot. Jadi tidak harus membayar kewajiban. Akhirnya kita dekat dengan Shadow, itulah sejarahnya. Oke. Gitu. Jadi tidak. Berapa lama lo di SF? Almost 7 years, almost 6 something. Sampai S2? Sampai S2. Sampai tadi bukan doktoral, itu kayak short course 6 bulan, tapi sekolahnya untuk disertasi karena memang harus mengambil itu. Oke. Terus balik ikatan dinas langsung dicopot? 10 tahun harusnya. Hari itu dia langsung dicopot karena tugasnya kan nginteli Pak Beni atau Pak Harto kan. Dia bilang yang state sponsor terorisme itu gini. State sponsor terorisme ini gini. Dulu ada tahun 89 terkenal namanya Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah rebel Kongo. Gue pernah ke sana tuh. Masih. Jadi yang dia mencari state sponsor. Gue kedua-duanya. Really? Democratic Republic sama Republic. Jadi Brazzaville sama Kinshasa. Betul. Nah, di tahun 89 itu dia minta state sponsor. Akhirnya Kanada yang sponsori Kabila dengan syarat seluruh kobaltnya diambil Kanada sampai akhir zaman. Ya, itu state sponsor. Jadi Kanada look like negara yang bersih, baik. Sebetulnya penjajah sebelumnya itu kan Belgia dan Prancis untuk dua negara itu. Sejarah Prancis itulah membuat Kanada membantu. Merdekanya dia tahun 91, terus menjadi Laurent Désiré Kabila presiden pertama. Jadi Kanada itu state sponsor terorisme sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak state sponsor. Jadi dulu ada Libya, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini adalah terorisme tertinggi karena state sponsor. Derajatnya gitu ya. Tunggu dulu. Rewind. Oke. Ini lu dari kecil emang suka beginian atau begitu lu mendarat di SF aja lu dijorokin ke sini terus tiba-tiba? Jadi I don't like the shit sebenarnya. Doyan sama sekali. Tapi karena CM-nya, cita-cita mulianya kan ke Amerika. I see. Udah itu aja. Apapun itu. Jadi di sana itu sebenarnya painful juga gitu atas pelajarannya. Jadi tidak passionate. Tapi kita harus appreciate sama yang membayar. Jadi karena itu negara sampai sekarang kalau negara minta, negara calling, by all means, pro bono nggak dibayar, saya masuk.